Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di rumah ibadah ini, dan juga saudara-saudara kami yang ada di rumah. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita satukan hati dan pikiran, kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Rogate. Topik minggu kita pada hari ini ialah doa orang beriman. Marilah kita bernyanyi. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub, hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kita di minggu hari ini adalah hukum Taurat yang keempat dan artinya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Rogate hari ini sebagai epistel tertulis dalam buku 1 Samuel pasal 1 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-18. Mari kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Tuhan, aku tak mampu
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tagiwinga julo tikting nama sare tonga-tonga ni huriat tadi bagasan na sa mingguon. Guarre minggu ta sedarion ima rogate. Topik minggu tangiang ni halak na persea, dua orang beriman. Tikting nama ragam. Torok ni per minggu di minggu na salpu tabereng ma di lembaran na ngadong dihita. Napaduahon perningotan pesta anak ni Tuhan Yesus hari Kamis tanggal 10 Mei 2021 di Batu Pahuriata perningotan anak ni Tuhan Yesus Tuban Wagijang Jala Ibadai Songna Somal Ima pukul 2.30 1.30 WIB nama dohoti parmingguon WIB Maranatha do WIB Istumihi di Batu pada live streaming tu jemaat naso bui marpungu di gereja alani situasi kesehatan noaing jalhobar turapo ni huria di minggu parminggu ni memakai bahasa Indonesia, mana kebaktian bahasa Indonesia. Pukul 10.30 pukul 10.30 week nambah dohot di parmingguon ima sian week Bethesda dohot week Saudi kebaktian bahasa Batak. Dapat tuluhon pertangyangan. Dari Rabu tanggal 12 Mei tahun 2021 pukul 10 siang week. Pertangyangan nama Jabui Jan Wik Estomihi nama Jabui amat TPR Sirait Siubasan Nasida Ukur Suhu Jan Wik Maranatha nama Jabui MC Mare-Mare Nataibu Samosir Siubasan Nasida 2 Manak Tangya Pangodianon Wik Bethesda nama Jabui amak teji siaga inatai buru purba tugas tembak kubas nasida awasan nasida penerima tamu dan Wik Saudi amata haewe si hobing natai situa pe buru marbun jawa nasida persembahan khusus nama kubasi tangiang pangodianon asa jumolo marotu konsistori asa koordinasi taringotu sibano di tangiang na pa opaton permingguan ni huria manang ni normal minggu tanggal 10 Mei tahun 2021
Di batu pahuriata do parmingguan songon nasomal ima pukul 12.30 1:30 wib nama dot parmingguan wik Maranatha wik Bethesda dohot wik Saudi ulangi hami nama dohoti minggu pagi pukul 12.30 wik Maranatha wik Bethesda dohot wik Saudi di patu pado live streaming tu jemaat ni nasubui berpungu di gereja alani situasi kesehatan waing jala hobar tu rapot nuria per minggu ni pakai bahasa Indonesia mana kebaktian bahasa Indonesia pukul 10.30 pukul 11.30 wib peserta nama dohoti per minggu ni peserta sidi orang tua peserta sidi dohot wik estomihi berkebaktian bahasa Batak. Napalimahon, pelantikan panitia peresmian dohot pesta peresmian Resort Jeruju. Minggu sadarion tanggal 10 Mei tahun 2021 di minggu harian. Patupon ni huriata ma pelantikan panitia peserta peresmian dohot pesta peresmian Resort Jeruju. Alani patupa ma dung sipul tikting. Asa pinangido ma tusude panitia inti. Koordinator dohot wakil koordinator asa maju tujolo jala anggota seksi jongjong ma di tempat nabi sasas sesuai dohot sesuai dengan protokol kesehatan. Napaunopon, Dr. Ripe persiapan peresmian Resort Jeruju. Hobar tu rapot ni huria peresmian resort di Patupa ma di bulan Agustus nanaing ro. Jala Patupa utara ma Dr. Ripe peresmian Resort Jeruju asa tak jalo ma kartu Dr. Ripe mulai minggu sadarion sian panitia. Napabituhon penggalangan dana pensiun. Obar tu rapot ni huria tingkat distrik. Di Patupa do malam penggalangan dana pensiun secara virtual maringanan di gedung Ronatama Graha Convention Hall Depok tanggal sia Mei tahun 2020 sada pukul 10.07 1 pukul 20 wib live di YouTube channel HKIP Distrik 28 Deposkap dipangido matu hita turwas ni huriata asa manupahi marhite-hite ulauni na pawaluhon pelean dana diakonia di minggu nanang ro tanggal 10 Mei tahun 2021 Patupaon ni huriata do papunguhon pelean tu diakoni sosial alani asa tabuat ma amplop diakoni sosial di pintu utama ni gereja tahun napasiahon naik sidi minggu tanggal 10 Mei tahun 2021 Patupaon ni huriata do maka tidak kon haporseaon tu yana kon ni huriata naung marsiajar selama 1 tahunon. Napa 10 les organ. Sadario tanggal 10 Mei tahun 2021 hobar tu program ni huria. Patupaon ni huria tado les organis musik gereja. Alani asa marpunguma Erlina Bursirait, Joel Purba, Jesse Buru Tambunan, Paul Tilbong, Helena Buru Pakpahan, Febrianti Buru Marpaung, Erwi Simangusong, Caroline Buru Samosir, Dohot Natoras, asa duksi pul minggu harian. Nafasa pulsadahon, selamat hari ulang tahun.
Majelis Daud Ruas Nihuri Pasaton selamat merayakan hari kelahiran Daud pernikahan Ruas Nihuriata na berulang tahun di minggu tanggal sia Mei tahun 15 Mei tahun 2021 nas pembimbing pesalmen 50 ayat 20 taja habima di bagas tabi tik parhepengon tabereng ma na lembaran naung adong dihita songonima tik pakubasion no parpengon ni huriata di minggu di nasa mingguon dohot na naik siu bahasan ni huriat minggu naron mau lihat ma dia katangiang partisipasi dohot dukungan di sudi program huria saya itu pahi Tuhan ima nasa pikiran gugu do pabainata tuhuriana ganuk mahita manangyakon asa nasa pakubasion ni huriat mingguon asa ture mardalan bahen sangap di gorni tu hatta mau lihat songoni matikting nama sarita di bagus minggu molate ma Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di Minggu Rogante hari ini tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Kita membaca firman Tuhan, beginilah firman-Nya. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya.
Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari atau Minggu Rogate, yang artinya berdoa, dan topik minggu hari ini ditulis doa orang beriman. Doa orang beriman. Tangiang ni aka naporsea. Melalui firman Tuhan tentu kita agak susah, sebab di firman Tuhan seakan-akan tidak ada dituliskan di sana tentang doa, tentang martangiang. Alai puasa gabe dipilih trupukon, gabe sada jamita di minggu rogate, mana boy berengota saunari. Dang naso adong, alai naing dohonon nama melalui firman, bahwa setiap orang yang berdoa kepada Tuhan harus sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah yang lahir dari Allah, yang datang dari surga, yang mengasihi manusia, mengasihi ciptaan, dan hendaknya ciptaan itu, manusia itu mengasihi Allah. Disitulah doa terjadi. Jadi setiap orang yang berdoa kepada Tuhan Allah tanpa terlebih dahulu percaya kepada Yesus Kristus, tentu doanya tidak akan sampai kepada Allah. Sebab kenapa? Allah adong dope dosa. Allah adong dope penghalang. Dia akan martangiang tanpa Yesus. Jadi diinginkan dari firman ini, setiap orang yang berdoa kepada Allah harus berdoa dari Yesus Kristus. Kita lahir dari Allah di dalam Yesus Kristus. Kita harus berdoa di dalam Yesus Kristus. Berdoa di dalam Yesus Kristus artinya kita berdoa di dalam kekudusan. Kita berdoa di dalam kebenaran. Kita berdoa di dalam amin. Apa arti amin? Semuanya yang saya ucapkan sesuai dengan firman Tuhan. Itu artinya amin. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita tutup dengan kata amin. Apa yang saya ucapkan itu sesuai dengan kebenaran, kesucian, dan firman Allah. Jadi kalau pertanyaan kita saya singgung, ada yang berdoa supaya menjadi kaya, tapi untuk menjadi ancaman bagi orang lain, atau gambe anggar honon ni mana itu tu halak nasing naso di halomo rohana, itu bukan doa, bukan amin, itu bukan benar itu. Jadi itu jarang terjadi. Jadi yang diinginkan setiap orang yang berdoa, dia harus datang dari kebenaran, kesucian, dia harus datang dari penebusan, kelahiran yang dilakukan
oleh Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Jadi sehingga doanya adalah berisi kebenaran, berisi mengasihi. Ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Berdoa berarti harus berdasarkan penebusan Tuhan Yesus Kristus. Harus menghidupi, mengasihi Allah dan mengasihi anak-anak Allah. Itu harus doa. Jadi molo holan mengasihi kita, holan mengulu kita di bagasan holong ni rohana siat debata, nagudangan betang yang dijawab oleh Tuhan. Hanya kita hidup di dalam mengasihi, kita hidup di dalam perintah Allah, mengasihi manusia, disitulah banyak dikabulkan jawaban doa kita masing-masing. Jadi molo mertangiang hita Tuhan marsak donoai ngau Allah ni songono manoai ngau do geleku do yanakoku do ho akam na asing nai muse. Tetapi ketika dia berdoa begitu dan dia mengatakan saya harus hidup di dalam mengasihi, maka saat itu juga hatinya akan disembuhkan Tuhan. Jadi ketika dia berdoa, datang marsa dorohaku memereng nguaing parumaiku roibana tu gerejaon. Tetapi ketika berdoa itu awalnya dia tidak hidup di dalam mengasihi, masih memendam amarahnya, masih dia mengandalkan kebenarannya. Audo nanti kos parumai kisah lado, datang dia ke gereja, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Setelah amin, pasti dong mesti mulak. Tetapi kalau dia datang kepada Tuhan berdoa, Tuhan, walaupun parumainku mampai marsak rohaku, ngoluku, pakilala aku ala yang gua holong do rohaku tu ibana. Ketika itulah Tuhan akan menjawab nunga malumbe arsakmu. Jadi ketika seseorang berdoa adong aka pergumulan-pergumulan di bagasang ngoluna, mari hiduplah mengasihi, hiduplah di dalam kekudusan Tuhan, maka ketika itu Tuhan akan menjawab semua pergumulan kita. Jadi ima tangiang. Jadi terkadang kan orang berdoa dari mohok ni rohana, dari ketidak kebenarannya, guguna do dipaksa ditangyang nai, sehingga gabe lamene maibana dang robet alus ditangyangi, dang robe alus ni tangyangi. Jadi dia harus hidup mengasihi. Seperti si Hana tadi, walaupun dihitung dia seperti perempuan pemabuk, tapi dia tidak hidup mau dendam dengan Eli. Orang asal pedita doh dangin na tu si Eli. Nang pe dibereng si Eli bana, ay nababuk doh hinna. Taong perempuan na susah doau. Na di rohaku doh babua tutuhani. Na di bagasa rohaku doa martangiang. Dak kutada anggur. Jelak kutada minuman yang memabukkan. Nebana. Jadi orang yang berdoa harus hidup di dalam kasih Tuhan, kebenaran Tuhan, kekudusan Tuhan. Asa buah asa terlalu si tangyang ta.
Gudang do hita noaing airang gera yalu situ hatangyaku. Karena dia berdoa bukan dari kebenaran Allah. Dia datang kepada Tuhan dari dirinya sendiri. Bukan dari telah dilahirkan Allah dia di kerajaan Allah. Di dalam Allah, maka dia berbicara dengan Allah. Dia masih menempatkan dirinya Allah di sini, dia di bawah. Dan harus datang nanti jawabannya jatuh. Sedemikian ima pengiduanna. Tapi dalam firman Tuhan ini kamu telah hidup di dalam kasih Tuhan, perintah Tuhan, maka hidupilah dan berdoalah melalui mengasihi itu, melalui perintah Allah, banyak doa yang dikabulkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, mangihuk muse firman Tuhan paingoton kita. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi tangiang ta maat pataluhon dunia. Tangiang ta mangalo dunia. Berarti ada peperangan, ada perlawanan, ada musuh di depan. Jadi tangiang ta ima manaluhon pertibi. Jadi seseorang yang berdoa kepada Tuhan, doanya harus mengalahkan dunia, mengalahkan iblis, mengalahkan hagiok ni daging, mengalahkan keinginan-keinginan daging tubuh. Jadi malu martangiang kita untuk keinginan daging, itu salah. Maka doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-murid dikatakan di sana, berdoalah sedemikian. Aido kodisi. Leo madihami hanguluan sederion. Makanan yang secukupnya hari ini. Tidak lebih dari itu. Yang didoakan hari ini. Besok Tuhan akan memberi. Jadi kalau kita berdoa sudah memikirkan 1 tahun atau berapa bulan atau berapa hari. Leo media usi panganon Tuhan sataonon. Nina kan? Alai molo di doa Bapak kami, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Di situ doanya tidak ada keinginan daging untuk menjadi kaya, keinginan daging untuk menjadi berlimpah-limpah. Dia berdoa dengan secukupnya. Kita juga berdoa kepada Tuhan supaya dari kebenaran Allah, Tuhan dongani ma'au rupiau pasupasuau laho pataluhon portibion. Itu doanya. Asa unang doho tau merdosa be. Asa manaluhon simbolis di bagasan rohaku. Jadi doanya mau memulihkan rohaninya, todina, dan holan pardagingon ditangyakon, dipangiduhon tu Tuhani. Alaina tu mibbo todina do. Di sima boy tabereng. Namangih mo sedekat apa kita dan sekuat apa kita melakukan perintah Allah, sedekat itulah Dia menjawab setiap doa kita. Molo terusno taulahon hatani debata tahangoluhon perintah Allah di bagasan ngoluta martangiang hita sadari ido dia lusi debata tangiang ta alai molodang hia diula lomoni rohani debata
dah kiamar minggu, dah kiamak jahabibel, dah kiamak parangeon hatani Tuhani di baga seperngoluan na roi bana martangiang tu Tuhani. Apakah akan dijawab? Itu hak Allah. Tapi saya yakin ay pasu-pasu ni Tuhani asaro tu hita na tabay dobodarna, tabay dalanna asaro ala yang go ang do si rumput-rumput ka dosa-dosa neng ro pasu-pasui tarabat akan macet gebiotik-otik sahat. Tetapi kalau sudah kita lebarkan hati kita ini dengan kekudusan, kesucian dari Tuhan, kebenaran Allah, iman kepada Tuhan, maka firman atau berkat Tuhan tidak ada lagi penghambat. Apa yang kita minta kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus pasti diberikannya. Idong alus ni tangyang. Alani imar hite turpuk tang juga diingatkan buhado pataluhon na adong di Portibion. Bagaimana kita mengalahkan dunia ini? Ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia. Dia harus hidup di dalam kebenaran Allah dan berdoa kepada Allah, maka imannya itulah yang mengalahkan dunia. Maka dia akan menang terhadap dunia ini. Doa kita diterima karena iman kita kuat di dalam Kristus. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, holanido. Jadi gudang na mengancam ngoluta di Portibion sahid. Amuse uti-utian ni jolma na sama kelompok kita. Amuse nebui mambahin hita deu sian asini rohani di mata maneng pasu-pasu ni Tuhani. Alania kita tidak mampu mengendalikan diri. Amuse dang mangulu di bagasan holong ni roha. Akhirnya gabe tangiang taipe holan begitu lewat. Tetapi ketika kita hidup di dalam kasih Tuhan, perintah-perintah Tuhan, kebenaran Tuhan, kesucian Tuhan, meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan segalanya kepada kita sesuai dengan kehendaknya. Kemudian juga firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tangiakon ulaumu, ulahon tangiakmu. Doakan apa yang mau kau kerjakan. Kerjakan apa yang sudah engkau doakan. Ai dituntut dosian hita posni roha hasatiaon laho manjalo alus ni tangyang tay. Songon dia ikon tulus hita mangalului. Jadi mulu-mulu kita tatangyakon parjolo. Dung taula tatangyakon muse. Dungi muse taulahon natatangyakoni. Jadi sonari ajari aku Tuhan dalam mengasihimu, ajari aku Tuhan dalam mengasihi sesamaku, ajari aku Tuhan dalam mengasihi semua orang, maka lakukan hanguluhon, maka berkat Tuhan akan mengalir ke dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Karena berkat Tuhan mengalir bukan begitu saja menetes dari surga, tapi berkat Tuhan bisa menetes dari Bapak Ibu kepada saya, dari saya kepada Bapak Ibu.
Bisa juga berkat Tuhan menetes dari orang yang tidak kita kenal sekalipun. Mampu Dia menolong kita ketika kita susah. Karena apa? Karena mereka melihat Dia ini adalah orang kudus. Dia orang yang mengasihi. Dia orang yang berdamai. Dia orang yang hidup di dalam Kristus. Alaimolo amburan lungoluna. Dakya manang namar huwa mar persaura pedakya. Habis maborasna. Memijam pero bainon ni mangkarari. Begitu. Rotu jabuta. Bainon mangkarari isu kericu. Neng memijam tuhita. Isu kericu mermiku piso ya berko. Tapos rohaku mangaliat tuho. Kan begitu. Akhirnya berkat Tuhan tidak mengalir. Tetapi orang yang mengasihi Allah, hidup di dalam kekudusannya, di dalam perintah-perintahnya, beriman kepada Yesus Kristus, maka aliran berkat Tuhan akan menetes tanpa kita sadari dari mana akan datang. Pasu-pasu nih Tuhan. Nah sesau kamu tapi dia rahot Tuhan ini mengurupi kita, madongani kita, mempergugui kita. Ketika kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jadi doa kita harus didasari dari bahwa saya ini adalah orang yang sudah ditebus Tuhan, orang yang sudah dilahirkan Tuhan dalam kerajaannya. Ketika saya berdoa, maka doa saya adalah doa kebenaran. Dengan kebenaran itu saya hidup dalam mengasihi di dalam dunia ini, sebab itu adalah untuk mengalahkan dunia, mengalahkan hagiot ni perdagingon, dosa-dosa. Maka berkat Tuhan juga akan mengalir, baik itu makanan, kesehatan, dan kebahagiaan, kedamaian hati dan sukacita. Pasti Tuhan akan memberikan setiap saat, setiap kita butuhkan. Karena itu hiduplah mengasihi. Hati yang mengasihi akan selalu bersyukur, akan selalu berdamai, akan selalu mencari solusi, akan selalu membuat orang lain berbahagia. Karena dia sudah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Maka dunia ini akan mampu kita kalahkan. Dosa-dosa akan jauh daripada kita. Kegelapan di dunia ini tidak ada lagi hidup di tengah-tengah hidupku, di keluargaku, dimanapun aku berada. Firman Tuhan ini, itulah dua orang beriman. Dia sudah beriman, dihidupinya firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberinya sesuai kebutuhannya, sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang menyentuh hati kami, bahwa kami adalah anak-anak Allah yang telah dilahirkan di dalam kebenaran Yesus Kristus, kesucian, kekudusan Yesus Kristus. Maka kami ketika berdoa adalah doa orang beriman. Intinya adalah untuk mengalahkan kegelapan iblis, kegelapan dunia, kegelapan yang ada di dalam manusia, keinginan-keinginan daging. Sehingga doa kami adalah doa yang kudus, doa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kami melakukan perintah-Mu, mengasihi Allah, mengasihi manusia, ciptaan Allah,
maka dari situlah Allah akan memberi kami berkat-berkat yang melimpah, yang bisa kami pakai untuk dukungan rohani kami, untuk kami pakai dalam kehidupan jasmani kami, sehingga kami dapat mengalahkan dunia ini, sehingga kami tidak dikalahkan dengan harta, dengan yang melimpah-limpah di dunia ini, tetapi kami dapat menguasai segalanya itu di dalam kasih kebenaran yang daripada Tuhan. Kami pakai juga itu untuk kemuliaan nama Tuhan, menolong orang lain, memberikan tumpangan, memberikan berkat-berkat-Mu kepada mereka yang membutuhkan. Dengan demikian maka dunia ini akan dapat kami kalahkan. Allah Bapa di surga, ini dapat kami lakukan ketika kami disertai Roh Kudus-Mu, sehingga iman kami tetap kuat walaupun tantangan di dunia ini melebihi dari apa yang kami hadapi, tetapi karena Roh-Mu ada di dalam kami tidak mundur, kami tetap hidup di dalam kasih Tuhan, kami tetap menjadi saluran berkat Tuhan, kami tetap hidup berdoa di dalam Engkau. Karena itu Tuhan, pakailah kami untuk bagian dari tujuan-Mu, bagian dari visi-Mu di dunia ini, yaitu mengalahkan iblis, mengalahkan kegelapan, dan menaburkan atau menaburkan Injil Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Allah Bapa di surga, itu dapat kami lakukan melalui menghidupi perintah Allah. Ampunilah kami Tuhan, jika selama ini kami berdoa dari diri kami sendiri, kami berdoa dari keegoisan kami berdoa hanya untuk kebutuhan kami. Ampuni kami Tuhan dan ajar kami untuk senantiasa semakin bijaksana meminta, memohon kepadamu. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini kepada gereja-Mu HKBP Jeruju ini, dari jemaat yang baru lahir hingga jemaat yang paling tua yang sudah mencapai umurnya sesuai dengan berkat Tuhan. Tuhanlah yang membimbing semua jemaat Tuhan. Ketika ada sakit penyakit, Tuhan yang menjamah kami, Tuhan yang menuntun kami ketika kami tidak tahu jalan menuju jalan-Mu. Tuhan juga yang menjawab kami ketika kami tidak tahu apa jawaban dari kehidupan kami. Tuhan juga yang memberikan kami pikiran, hati yang jernih, dan kekuatan, kesehatan untuk melakukan aktivitas kami satu minggu ke depannya. Allah Bapa di surga, inilah doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu Madita.